Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Putri Kisana dengan ujungan PM 086. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS, yaitu soal pertama itu di sini disuruh bikin diagram jaringan, nunjukin bahwa hubungan antara titik A, B, C, D, dan E beserta jarak antar titiknya. Tujuannya itu adalah mencari lintasan terpendek dari titik A ke titik E supaya rute pengiriman lebih efisien. Setelah dihitung beberapa kemungkinan jalur, yaitu hasilnya jalur A, B, C ke E jaraknya 14 km, jalur A, C, dan E itu 9 km. Nah, sedangkan jalur lainnya itu lebih jauh. Jadi bisa disimpulkan bahwa rute yang paling cepat atau rute yang paling efisien itu adalah A, C ke E dengan jarak tempuh 9 km. Analisis ini berguna untuk bisnis logistik atau distribusi karena bisa membantu perusahaan nemuin rute tercepat sehingga hemat waktu, bahan bakar, dan biaya operasional. Selanjutnya itu adalah nomor 2, yaitu FAM atau Vogel's Approximation Method. Jadi pertama itu dihitung dulu pakai mode FAM. Jadi di tabel ada 4 pengirim, 4 tujuan, dan 1 dummy untuk nyamain total permintaan dan persediaan. Dari hasil perhitungan, rute yang dipilih itu dengan biaya paling kecil dulu sampai permintaan dan persediaan habis. Setelah dihitung, total biaya distribusinya yaitu 355. Ini nanti dicek lagi menggunakan metode sebagai berikut. Buat lihat apakah ini udah paling hemat atau belum. Selanjutnya itu metode stepping stone. Jadi metode ini itu dipakai untuk ngecek hasil dari FAM tadi. Jadi kita lihat apakah ada rute kosong yang bisa nurunin biaya lebih jauh. Setelah dicek satu-satunya, ternyata hasil dari optimal, artinya biaya 355 itu udah paling efisien. Jadi kesimpulannya, metode FAM bantu nyari alokasi awal biaya paling rendah. Terus metode stepping stone memastikan hasil udah efisien. Dengan cara ini, perusahaan bisa ngatur distribusi barang lebih hemat, cepat, dan tepat. Jadi, kesimpulan keseluruhan materi ini tuh, analisis jaringan itu berperan penting dalam membantu perusahaan logistik dan distribusi untuk mengambil keputusan yang efisien dan strategis. Melalui analisis ini, perusahaan dapat memetakan hubungan antar titik distribusi, gudang, dan konsumen sehingga dapat menentukan jalur terbaik untuk pengiriman barang dengan metode seperti stepping stone atau transportation model. Perusahaan dapat menghitung rute paling hemat biaya, menghindari jalur yang tidak efisien, dan memaksimalkan penggunaan kapasitas armada. Selain itu, analisis jaringan juga memberi dasar bagi manajer dalam mengambil keputusan strategis, misalnya menentukan lokasi gudang baru, mengatur jadwal pengiriman, atau menyimbangkan beban kerja antar rute distribusi. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya menekan biaya operasional dan waktu pengiriman, tapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan serta daya saing bisnis di pasar. Secara keseluruhan, analisis jaringan membantu perusahaan untuk memahami aliran logistik secara menyeluruh dan membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data.